Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Nenti Septiana M.Kep SPKPAN. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala pada bidang keilmuan keperawatan anak. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana S1 dan juga profesi nurse di Universitas Syahkuala, kemudian melanjutkan pendidikan magister keperawatan dan spesialis keperawatan anak di Universitas Indonesia. Sebagai dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala, saya memiliki komitmen kuat untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta mampu mendorong mahasiswa menjadi perawat yang profesional dan kompeten serta berpikir kritis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut yang merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa prodi sarjana keperawatan di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut adalah mata kuliah keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarga pada tahap perkembangan mulai dari lahir sampai dengan akhir masa remaja dalam keadaan sehat maupun sakit, serta intervensi keperawatannya yang bersifat mandiri maupun kolaboratif baik di tatanan klinis maupun komunitas. Saya merupakan salah satu tim pengajar dari 8 dosen pada mata kuliah ini yang berasal dari bagian keperawatan anak. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan dikalikan 50 menit. Capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas 3 CPL. Yang pertama, menunjukkan sikap keagamaan dan toleransi terhadap orang lain serta menjunjung tinggi nilai moral, etika, hukum, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan masyarakat secara setara dan interprofesional kolaborasi. CPL yang kedua yaitu mampu memberikan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Sedangkan CPL yang ketiga adalah mampu mengintegrasikan hasil penelitian pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan berbasis klinis dan komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK terdiri atas 3 CPMK. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan legal etik dalam perspektif perawatan anak dalam konteks keluarga sehat sejahtera dengan memperhatikan keunikan yang ada. CPMK yang kedua, menguraikan konsep keperawatan anak sehat sejahtera dan anak sakit akut untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada anak dengan gangguan nutrisi, bayi risiko tinggi, gangguan sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen. CPMK yang ketiga yaitu mengintegrasikan hasil penelitian dengan perawatan anak sehat dan sakit akut untuk mencapai kehidupan yang sehat sejahtera pada anak dengan gangguan nutrisi, bayi risiko tinggi, gangguan sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain legal etik dalam perspektif perawatan anak dalam konteks keluarga sehat sejahtera, peran perawat anak, kekerasan seksual pada anak, konsep pertumbuhan dan perkembangan anak, konsep bermain, perspektif perawatan anak mengenai family center care dan atraumatic care, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, kemudian asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi, bayi risiko tinggi, gangguan sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen, serta mengaitkan hasil penelitian dengan perawatan anak sehat dan gangguan nutrisi, bayi risiko tinggi, gangguan sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen. Model pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas 4 model. Yang pertama, Teacher Centered Learning atau disebut juga dengan TCL, kemudian Case Method yang di dalamnya mencakup penyajian kasus, kemudian mahasiswa mencari referensi dan membuat materi sesuai dengan kasus yang diberikan. Selanjutnya ada Collaborative Learning atau CL. Di sini mahasiswa beserta dengan kelompok bersama-sama beraktivitas dalam presentasi dan diskusi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah model Project Based Learning atau PJBL berupa poster edukatif dan makalah serta kunjungan karya. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas metode ceramah, case method, dan diskusi kelompok. Adapun referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini antara lain. Selanjutnya, kriteria penilaian pada mata kuliah ini seperti pada tabel berikut.
Pada pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini dilakukan di awal perkuliahan pada mata kuliah ini dengan melakukan kuliah introduksi atau kuliah pengantar yang memberikan penjelasan mengenai RPS, kemudian kontrak kuliah, jadwal perkuliahan, tugas, komponen penilaian, dan referensi yang digunakan. Sedangkan Interaction yaitu kegiatan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa untuk memperdalam materi. Diawali dengan menyapa dan memberikan motivasi serta menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan materi dan juga mengaktifkan kelas dengan berdiskusi dan memberikan contoh yang relevan. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan berupa bahan tayang berupa PowerPoint, YouTube, e-learning, dan juga WhatsApp group sebagai media diskusi ketika mahasiswa ingin berkonsultasi di luar kelas. Nah, di akhir pembelajaran, saya akan mengevaluasi hasil belajar dengan menanyakan kembali materi yang telah disampaikan, kemudian menyimpulkan materi, serta memberikan tugas dan rencana perkuliahan selanjutnya. Pada aspek asesmen, evaluasi pembelajaran ini terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah evaluasi case method berbobot 51%, menggunakan 5 rubrik penilaian. Yang pertama adalah konsultasi, kemudian pemecahan kasus, diskusi dan presentasi, form penugasan pembuatan media, dan soft skill komunikasi serta berpikir kritis. Selanjutnya, tugas kelompok sebanyak 12,75% dengan rubrik penilaian tugas kelompok. Pada ujian tengah semester ini memiliki nilai 14% dan ujian akhir semester 22,25%. Ujian tulis ini berbasis CBT atau Computer Based Test, sehingga total persentase pada evaluasi pembelajaran ini sebanyak 100%. Berikut cuplikan video pembelajaran pada pertemuan keempat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa ya. Oke, perkenalkan saya Nurse Nenti Septiana, MKep SPKPAN. Saya merupakan salah satu tim pengajar pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Nah, sebelumnya di sini saya bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan kalian, memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan materi kepada calon-calon perawat profesional ke depannya ya. Oke, sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati ya. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan kesiapan kalian dalam belajar, saya mau tes dulu ya konsentrasi kalian. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Kalau saya bilang halo, maka jawabnya hai. Ya, kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Oke. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang traumatic care. Namun ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu Family Center Care dan Child Abuse ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, silakan buka SIM kuliah untuk absensi ya. Sebelum memulai materi, kita baca dulu nih motivasi pagi ya. Di sini dijelaskan bahwa jangan rusak pagimu dengan mengeluh, karena pagi adalah awal yang baik untuk memulai keseharianmu dengan semangat yang penuh. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami materi traumatic care ini sehingga mahasiswa bisa mengetahui apa itu definisi, kemudian tujuan traumatic care, prinsip-prinsipnya seperti apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi traumatic care, jenis intervensi dalam penerapan traumatic care, dan peran perawat dalam menerapkan traumatic care. Kemudian ini outline dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, metode pembelajaran pada hari ini adalah ceramah interaktif, di mana saya akan memberikan materi dan disertai dengan diskusi di kelas. Kemudian case method juga menjadi bagian dari metode pembelajaran ini. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar di sini. Siapa yang bisa memberikan pendapat terkait dengan gambar ini? Silakan. Siapa namanya? Jadi nama saya Alia Nisa. Jadi ini semua menurut Alia dari gambar itu anak tersebut mau disuntik, mungkin disuntik obat, imunisasi atau apapun gitu. Tapi anaknya merasa ketakutan dan lari ke ibunya. Jadi dia nggak mau disuntik.
Oke, bagus sekali Alia. Nah, ini kondisinya adalah seorang anak akan dilakukan tindakan penyuntikan ya, atau bisa saja vaksin ataupun pengobatan, tapi anaknya takut. Ya, nah ini apa sih kaitannya dengan atraumatic care? Jadi kita lihat, pernah dengar atraumatic care? Jadi atraumatic care itu adalah pemberian asuhan keperawatan yang bersifat terpetik ya kepada anak dan keluarga. Jadi bukan hanya pada anak, tapi juga pada keluarga, tujuannya untuk meminimalisir nyeri dan cedera dan stres psikologis kepada anak dan juga keluarga saat dia menjalani perawatan ya. Nah, atraumatic care ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fokus keperawatan anak selain dari FCC atau Family Center Care yang sudah kita bahas kemarin. Oke, tujuannya adalah tidak menimbulkan cedera, kemudian mencegah dan mengurangi stres psikologis pada anak, dan juga mencegah dan mengurangi stres fisik pada anak. Ini contoh stres psikologis pada anak, seperti anak itu tidak mau ikut pengobatan, teriak-teriak atau menarik diri, marah-marah, menangis gitu ya. Cemas itu merupakan stres psikologis. Sedangkan stres fisik adalah rasa sakit yang timbul akibat tindakan yang dilakukan. Contoh pada saat anak dilakukan pengambilan darah atau juga dilakukan pemasangan infus. Nah, manfaatnya apa? Pasti yang pertama adalah untuk mencegah ansietas ataupun kecemasan pada anak supaya teredam stresnya dan tindakan bisa dilakukan dengan baik. Dan juga mempercepat proses penyembuhan serta mengoptimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau anaknya cepat sembuh, maka pertumbuhannya juga bisa lebih cepat dan optimal ya. Baik, selanjutnya ini ada prinsip atraumatic care yang terdiri atas 3 prinsip utama. Yang pertama adalah mencegah dan meminimalisir nyeri dan cedera pada tubuh, tentunya dengan meminimalisir nyeri yang dirasakan oleh si pasien dengan teknik-teknik distraksi yang mungkin kita bisa lakukan sesuai dengan perkembangan usia anak. Selanjutnya, mencegah dan meminimalisir perpisahan anak dan orang tua. Nah, kenapa? Karena anak yang masuk ke rumah sakit atau menjalani hospitalisasi itu memiliki pengalaman yang buruk terhadap rumah sakit. Karena lingkungan yang baru, orang yang baru, kemudian tindakan yang tidak pernah dia ketahui, sehingga membuat dia takut dan membutuhkan orang tua berada di sampingnya. Oleh karena itu, perpisahan antara orang tua dan anak ini tidak boleh terjadi. Nah, makanya sekarang itu ada istilah rooming in. Orang tua boleh satu ruangan dengan anak dan menemani dia 24 jam. Kemudian meningkatkan kontrol diri anak dan orang tua. Tentunya di sini perawat memberikan peningkatan kontrol diri pada anak dan orang tua dengan cara memberikan edukasi, kemudian menjelaskan informasi tentang penyakitnya, dan juga bagaimana sensasi yang dirasakan ketika pengobatan ataupun tindakan yang menyakitkan itu terjadi. Jadi harus kita sampaikan bahwa ini sakit ya, tapi mungkin harus ditahan oleh adik supaya pengobatannya bisa lebih lancar. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan atraumatic care di rumah sakit. Ini ada 5 faktor utama dalam penerapan atraumatic care. Yang pertama adalah fasilitas rumah sakit ya. Kalau rumah sakit tidak memfasilitasi atraumatic care ini, maka mungkin akan sulit untuk diterapkan. Selanjutnya, dukungan birokrasi. Nah, dukungan dari birokrasi ini bisa jadi pimpinan, ketua tim dari di rumah sakit yang mau mendukung penerapan dari atraumatic care ini. Selanjutnya, dukungan keluarga. Kadang di rumah sakit orang tua itu acuh tak acuh dengan perawat ya, karena mungkin ini ya persepsi keluarga yang kurang baik terhadap perawat, jadi dia tidak percaya, sehingga ketika mau dilakukan penerapan atraumatic care jadi terhambat atau orang tuanya menolak. Makanya penting dukungan keluarga di sini ya. Dengan cara apa? Kita libatkan orang tua untuk memberikan perawatan, untuk menemani si anak. Selanjutnya, pengalaman kerja perawat. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan atraumatic care. Kita bisa lihat tentu berbeda perawat yang bekerja di tahun pertama dengan perawat yang bekerja di tahun kelima ya. Apa saja sih intervensi dalam penerapan atraumatic care? Ada yang tahu? Tadi kita sudah bahas mengenai atraumatic care, tindakan yang bisa menurunkan atau mengurangi rasa nyeri ataupun cedera. Kira-kira apa saja nih intervensi yang ada dalam penerapan atraumatic care? Ya, silahkan. Siapa namanya? Oke, silahkan Eci. Apa saja? Ini berarti misal kita
dibawa oleh anak ke rumah sakit gunakan. Kemudian juga bisa apa yang ada di sekitar anak tersebut, bisa entah di situ ada bisa kalau misalnya kita kan selaku perawat bisa ada bawa stetoskop kayak gitu, jadi kita jadi permainan anak buat jadi pengalihan saat kita lakukan intervensi. Oke, bagus sekali ya Eci. Oke, ternyata banyak intervensi dari atraumatic care ini ya. Yang pertama ada virtual reality. Jadi anak mungkin dikasih video yang langsung menggunakan alat seperti ini ya, sehingga anak jadi terdistraksi. Ini mungkin masih jarang digunakan di Indonesia. Kemudian ada krim EMLA. Krim EMLA ini adalah krim anestesi yang dioleskan pada area tempat penusukan. Selanjutnya ada seragam bergambar atau bermotif, kemudian easy, ice pack, therapeutic medical play, finger puppet, dan menonton kartun. Jadi masih banyak lagi teknik distraksi yang lain yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Ya. Nah ini ada video bagaimana cara penggunaan Busy untuk mengurangi nyeri pada anak. Ini salah satu contoh Busy digunakan pada saat pengambilan darah arteri ya, dengan menggunakan finger stick ya. Jadi lokasinya kurang lebih 5 sampai 6 cm dari lokasi penusukan. Busy ini dia menghasilkan getaran. Jadi ketika diletakkan di area dekat penusukan itu akan menggetarkan reseptor nyeri, sehingga reseptor nyeri ini akan berdilatasi. Gate kontrolnya itu akan tertutup sehingga nyerinya akan berkurang. Ini contoh pada pengambilan heel stick ya. Jadi di kaki diletakkan. Baik, peran perawat dalam penerapan atraumatic care ini meliputi 3 ya. Yang pertama, sebelum tindakan. Di saat tindakan mau dilakukan, perawat itu sebaiknya memberikan informasi kepada orang tua dan anak apa sih tujuan kita melakukan perawatan tersebut atau tindakan tersebut. Kemudian memberikan informasi tentang sensasi yang akan terjadi ya. Jangan lupa libatkan orang tua ya, supaya kita bisa mempercepat proses pengambilan tindakan atau pengambilan darah yang akan dilakukan. Selanjutnya kita diskusikan nih teknik distraksi yang akan kita pilih kepada anak dan orang tua, dan juga pertimbangan emosi dan temperamen anak ya. Pada saat tindakan ini tentunya kita perlu memiliki pendekatan yang tegas tapi berpikir positif dan juga percaya diri supaya anak yakin dengan apa tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan mendorong kerjasama. Nah ini maksudnya adalah ketika mau contoh mau dilakukan pengambilan darah ya, di tangan sebelah mana nih yang mau diambil, mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kita kasih anak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya biarkan anak untuk mengekspresikan perasaannya, tapi kalau dia dalam kondisi yang diam itu akan lebih baik. Kemudian jangan gunakan restraint ya, karena ini akan menimbulkan stres yang berlebihan pada anak ya. Restraint itu anak dipegang di kedua tangannya dan kedua kakinya. Lanjut kita gunakan intervensi alternatif dengan pemberian posisi yang nyaman. Apa saja posisi yang bisa dilakukan pada saat pelaksanaan prosedur ini? Yang pertama adalah duduk di pangkuan ibu ketika menjalani tes alergi ya, atau juga kalau pada bayi ini adalah posisi mendekap. Selanjutnya posisi menyamping dengan therapeutic hugging untuk pengambilan posisi pada saat injeksi intramuskular. Yang terakhir dengan therapeutic hugging memeluk dengan mendekap ini pada saat insersi intravena ya. Kemudian peran perawat sesudah tindakan apa saja yang harus dilakukan? Tentunya kita harus menghibur anak bahwa anak sudah menyelesaikan tugasnya dan memeluk dia kalau memang masih bayi ya. Kalau misalkan anak-anak kita sentuh saja ya. Kemudian mendorong anak untuk mengungkapkan perasaannya dengan bermain boneka atau dengan sosiodrama atau aktivitas motorik yang lain, dan jangan lupa berikan pujian ya bahwa dia sudah bersedia atau berpartisipasi dalam melaksanakan prosedur tindakan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Mas. Silahkan, namanya siapa? Nama saya Fadila. Jadi saya mau bertanya, tadi Mas sudah menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan atraumatic care ini adalah fasilitas di rumah sakitnya. Iya. Bagaimana kita menyiasatinya
sakit yang keterbatasan fasilitas. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Fadila, bagaimana penerapan automatic care kalau fasilitas rumah sakitnya terbatas? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Janet Ryan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fadila tadi. Nah, jadi kalau untuk penerapan dari automatic care itu sendiri mungkin bisa dari hal-hal yang lebih sederhana, kayak contohnya misal seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, bisa dengan jangan memaksa anak ataupun melakukan restrain saat Anda melakukan tindakan. Kemudian bisa juga dengan melakukan modifikasi lingkungan yang lebih disukai anak-anak, seperti dinding yang berwarna, kemudian ada tempelan stiker dan lain-lain. Kemudian bisa juga dengan memaksimalkan sumber daya yang ada pada rumah sakit tersebut. Contohnya mungkin menyediakan boneka kecil-kecilan ataupun mobil-mobilan untuk anak-anak, ataupun hal-hal kecil yang disukai anak-anak, mainan-mainan kecil sederhana yang disukai anak-anak. Oke, bagus sekali ya dari Ryan yang sudah memberikan jawaban yang cukup baik sekali. Jadi walaupun terbatas fasilitas yang ada di rumah sakit, kita harus bisa mencoba kreatif ya. Sebagai perawat juga dituntut menjadi perawat yang kreatif. Nah, bisa juga contoh lain adalah menggunakan handscoon dibuat balon, atau juga menggunakan baling-baling dari kertas supaya anak terdistraksi. Oke. Baik, ini ada satu kasus di mana nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Tugasnya adalah masing-masing kelompok ini harus menganalisis kasus yang tadi, kemudian diskusikan antar teman, dan setelah itu presentasikan secara singkat ya. Kemudian waktu yang diberikan adalah 30 menit. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi dalam waktu 10 menit. Ya, silahkan baca dulu kasusnya, kemudian cari jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada kasus ini. Silahkan. Nah, sudah 30 menit persiapan dari penyajian presentasi hari ini. Untuk jawabannya dari kelompok 4 kelompok ini, siapa yang mau menjawab duluan? Oke, dari kelompok 2 terlebih dahulu ya, sebutkan nama dan asalnya, asal kelompok. Terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Jessica ini dari kelompok 2. Berdasarkan dari kasus di atas dan pertanyaan yang diberikan, untuk pertanyaan pertama, menurut prinsip utama dari automatic care, kami berdiskusi dan mendapatkan jawaban bahwa prinsipnya itu untuk mencegah dan meminimalisir nyeri dan cedera pada tubuh anak, serta untuk meningkatkan kontrol diri anak dan orang tua. Lalu untuk pertanyaan kedua, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres atau trauma pada anak? Salah satu contohnya itu seperti menggunakan boneka, atau yang paling mudah kita bisa berikan video atau tontonan kartun yang disukai oleh anak, agar anak terdistraksi gitu, tidak terlalu fokus dengan apa tindakan yang akan kita lakukan. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi? Kelompok ini ya yang di depan ya, tadi sudah di belakang, gantian. Ini kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Baiknya, saya adalah Aswad, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang ketiga, cara melibatkannya itu seperti pada saat tindakan pengambilan darah atau pemasangan infus. Sesuai usia anak, misalnya dia bayi, itu bisa kita dengan proses memeluk mendekat. Kemudian yang usia misalnya 4-5 tahun, kita bisa memangku ataupun juga dengan cara memeluk. Kemudian untuk yang keempat, cara menjelaskan prosedur medis itu mungkin bisa yang pertama seperti juga menggunakan boneka, kita praktikkan langsung, ini loh deh cara kita ambil darahnya, atau dengan bermain imajinasi dengan anak. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi kembali ya bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita sampaikan tadi bersama-sama kita pelajari. Apa sih yang kamu ketahui tentang automatic care? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, silahkan dari pojok sini ya, belum terdengar suaranya. Baik, saya
untuk meminimalisir adanya trauma fisik dan juga psikologis saat pemberian pengobatan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Raisa. Nah, selanjutnya bagaimana peran perawat dalam menerapkan prinsip atraumatic care ini? Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Saina. Nah, jadi untuk peran perawat dalam kita menerapkan atraumatic care ini, seperti yang tadi Miss jelaskan, itu sebaiknya kita bagi jadi 3 tahap. Yang pertama itu ada sebelum tindakan, di mana baiknya itu kita menyampaikan dulu tujuan kita melakukan tindakan kepada keluarga pasien atau perkara anaknya. Kemudian kita juga bisa libatkan orang tuanya. Ini kita mau melakukan tindakan ini. Baiknya teknik distraksi untuk supaya anaknya tidak melawan atau anaknya enggak takut dengan prosedur yang akan kita lakukan itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa kasih tahu mungkin nanti rasanya akan sedikit sakit ataupun tidak nyaman pada saat kita melakukan tindakan. Nah, untuk yang kedua itu ada saat kita melakukan tindakan, itu kita baiknya kita melakukan pendekatan kepada anaknya supaya anaknya itu tidak takut sama kita, terus anaknya nyaman sama kita. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Sabina ya. Oke, ternyata setelah kita pelajari mengenai atraumatic care ini, mahasiswa sudah memahami apa sih konsep dari atraumatic care. Nah, kesimpulan untuk materi pada hari ini adalah apa nih yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra Sabiana Jamil. Jadi saya ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Nah, jadi atraumatic care ini dia merupakan pemberian asuhan terapeutik yang dimana ini dia diberikan kepada anak atau keluarga. Jadi dia bertujuannya itu berfungsi agar untuk meminimalisir atau mengurangi stres psikologi pada anak. Nah, jadi atraumatic care ini juga memerlukan banyak bantuan dari keluarga. Nah, peran perawat juga dia bisa memberikan beberapa intervensi, yaitu misalnya seperti memberikan anak menonton film kartun atau memberikan mainan-mainan seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Tadi namanya? Alisa ya. Oke, terima kasih Alisa, bagus sekali kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk Alisa. Nah, jadi saya simpulkan kembali bahwa atraumatic care ini adalah suatu penerapan asuhan keperawatan yang terapeutik untuk anak dan keluarga dalam meminimalisir nyeri, stres psikologis dan juga stres fisik pada anak, dan tentunya butuh dengan pendampingan dan juga pelibatan keluarga agar penerapan dari atraumatic care ini bisa dilaksanakan dengan optimal. Ada sedikit motivasi sebelum kita selesai mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mau sehebat apapun manusia, dia harus terus belajar ya. Hal yang tidak pernah berhenti untuk belajar adalah belajar rendah hati dan menghargai sesama. Untuk materi selanjutnya, ini akan kita lakukan pada minggu berikutnya, yaitu untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada anak sehat dan juga anak sakit ya. Nah, silakan baca kembali modul yang sudah dibagikan dan juga tugas-tugas yang sudah diberikan di e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus menjadi orang yang hebat. Amin. Demikian deskripsi mata kuliah dan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.